Kembali lagi di kuliah struktur data dan algoritma. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur data graf. Kita akan melihat beberapa materi. Yang pertama kita akan membahas mengenai motivasi, kenapa kita menggunakan struktur data graf. Kemudian kita akan melihat mengenai definisi dan istilah yang sering digunakan dalam struktur data graf. Dan kita akan melihat representasi yang bisa kita gunakan ketika kita akan menggunakan struktur data graf. Struktur data graf ini memiliki banyak sekali manfaatnya. Contohnya, untuk merepresentasikan jaringan komputer misalkan yang ada di dalam satu buah organisasi, kita bisa menggunakan representasi struktur data graf. Kemudian banyak sekali aplikasi-aplikasi saat ini seperti aplikasi peta untuk mencari jalur terpendek dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Itu juga memanfaatkan struktur data graf karena kita akan merepresentasikan satu titik sebagai satu buah node yang ada di dalam graf, kemudian jalan yang menghubungkan antara satu titik, satu lokasi dengan lokasi lainnya, itu kita representasikan sebagai edge yang ada di dalam struktur data graf. Kemudian dalam hal perancangan proyek, sebagai contoh apabila kita mengerjakan sebuah proyek yang besar, begitu banyak list yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan, dan masing-masing pekerjaan saling berkaitan satu sama lainnya. Pekerjaan A harus dikerjakan sebelum pekerjaan B dan sebelum pekerjaan C, dan sebaliknya. Banyak sekali constraint yang dihadapi. Kita bisa representasikan permasalahan tersebut dalam suatu graf, dan nanti ketika kita sudah merepresentasikan permasalahan penjadwalan perencanaan proyek tersebut dalam sebuah graf, kita bisa menentukan prioritas pekerjaan mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu dengan algoritma yang kita kembangkan di dalam struktur data graf. Contohnya kita bisa menggunakan algoritma topological sort untuk menentukan prioritas pekerjaan mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu dalam sebuah perencanaan proyek. Berikut ini adalah definisi-definisi yang harus kita pahami ketika kita bekerja dengan struktur data graf. Graf sendiri direpresentasikan dengan notasi seperti ini. Jadi, graf itu akan terdiri dari kumpulan vertex dan kumpulan edge. Ya, jadi, V itu melambangkan vertex atau nodes, yaitu data yang kita punya, yang akan kita simpan. Kemudian E atau edge, ini adalah sisi atau busur. Edge ini yang menghubungkan vertex-vertex yang ada atau nodes-nodes yang ada di dalam sebuah graf. Jadi ketika kita mempunyai graf seperti ini, ada nodes A, B, C, D, dan E, maka kita akan mempunyai himpunan vertex, yaitu vertex A, B, C, D, dan E. Kemudian untuk setiap vertex yang ada di dalam graf tersebut akan dihubungkan oleh edge. Contohnya di sini ada edge antara A dan B, sehingga dari himpunan edge yang ada kita akan mempunyai data bahwa akan ada sebuah edge yang menghubungkan antara vertex A dan vertex B. Begitu juga dengan vertex C dan vertex D. Itu akan dihubungkan oleh sebuah edge. Istilah-istilah selanjutnya yang pertama adalah undirected graph. Undirected graph ini artinya graf di mana edge-nya tidak memiliki arah. Artinya seperti contoh yang di atas, edge-nya tidak memiliki arah, artinya saya bisa bergerak dari vertex A ke vertex B, dan juga sebaliknya saya bisa bergerak dari vertex B ke vertex A. Yang kedua, directed graph. Directed graph ini kebalikan dari yang pertama. Indirected graph artinya sebuah graf di mana edge-nya atau sisinya memiliki arah. Contohnya, apabila di sini edge-nya memiliki panah dari A ke B, saya hanya bisa bergerak atau berjalan dari vertex A ke vertex B, namun tidak bisa sebaliknya.
Yang ketiga, adjacent vertices. Adjacent vertices ini adalah vertex-vertex yang dihubungkan oleh sebuah sisi. Jadi, jika ditanya vertex mana saja yang merupakan adjacent vertex dari A, itu adalah vertex-vertex yang dihubungkan oleh edge yang berkoneksi dengan A. Jadi, adjacent vertex dari A adalah B, C, dan D. Adjacent vertex dari B adalah A dan E. Kemudian degree. Degree ini adalah menandakan jumlah edge yang ada pada sebuah vertex. Untuk directed graph, maka kita akan memisahkan menjadi dua, yaitu in degree dan out degree. In degree adalah jumlah edge yang masuk menuju vertex tersebut. Out degree adalah jumlah vertex yang keluar dari vertex tersebut. Jadi, jika di sini undirected graph, degree dari A ini adalah 3 karena dia memiliki 3 buah edge, yaitu edge menuju B, edge menuju ke C, dan edge menuju ke D. Kemudian weighted graph. Weighted graph ini adalah sebuah vertex di mana setiap edge-nya mempunyai bobot. Jadi untuk vertex 0 ke vertex 1, di sini ada satu buah edge yang menghubungkannya, dan edge tersebut memiliki bobot 2. Biasanya bobot ini menandakan cost atau ongkos yang harus dikeluarkan ketika kita berjalan dari satu vertex ke vertex lainnya. Untuk representasinya sendiri, jika tidak memiliki bobot, maka kita hanya mencatat vertex-vertex yang saling berhubungan. Namun karena di sini kita memiliki bobot, maka kita akan catat vertex yang berhubungan adalah vertex 0 dan vertex 1, dan bobotnya adalah 2. Vertex 0 dan vertex 3, bobotnya adalah 1, dan seterusnya. Istilah selanjutnya adalah jalur atau path. Jadi path ini menyatakan urutan simpul atau vertex mulai dari V1 sebagai starting vertex, V2 dan seterusnya sampai VK sebagai end vertex, sedemikian sehingga simpul yang berurutan VI dan VI plus 1 merupakan simpul yang terhubung. Jadi contohnya kalau saya diminta untuk menunjukkan path dari V2 sampai V4, jalurnya atau path-nya adalah V2, V0, V3, V4. Atau jalur yang lain ada V2, V0, V1, V3, dan V4. Oke, selanjutnya simple path. Simple path ini adalah sebuah path di mana tidak boleh ada simpul yang diulang. Jadi contohnya kalau saya mencari simple path dari V1 ke V6, yaitu ada satu buah simple path, yaitu V1, V3, dan V6. Atau V1, V4, V6. Namun tidak boleh V1, V3, V2, V0, V3, V6. Karena V3 dikunjungi 2 kali. Artinya simbol tersebut diulang dalam satu path. Selanjutnya cycle. Cycle ini adalah sebuah simple path dengan catatan simpul awal dan simpul akhirnya sama. Artinya boleh ada vertex yang diulang atau simpul yang diulang, hanya saja yang diulang tersebut adalah starting vertex dan end vertexnya. Contohnya di sini satu buah cycle adalah V3, V2, V0, V3. Selanjutnya, directed acyclic graph. Dia merupakan sebuah graph dengan sisi-sisi atau edge yang memiliki arah, namun di dalamnya tidak boleh memiliki cycle. Jadi contoh yang ada di dalam sini, ini karena ada cycle di dalamnya, yaitu di sini tadi V3, V2, V0, dan V3 lagi. Karena ada cycle di dalamnya, maka kita tidak bisa atau kita menyebut bahwa graf ini bukan merupakan sebuah directed acyclic graph. Jika kita ubah edge dari V3 ke V2 ini menjadi V2 ke V3 dan kita menghilangkan cycle di dalamnya, maka kita bisa menyebut bahwa graf tersebut merupakan sebuah directed acyclic graph, di mana sebuah graf tersebut tidak memiliki cycle di dalamnya.
Kemudian ada yang kita sebut sebagai connected graph, ada yang not connected graph. Jadi jika semua simpul itu saling terhubung, ya, jadi dari satu vertex kita bisa menuju ke semua vertex yang ada melalui jalur-jalur yang ada, itu artinya graph yang kita miliki adalah connected graph. Namun bila dari satu vertex kita tidak bisa menuju ke vertex lainnya dalam satu graph tersebut, itu artinya graph kita merupakan not connected graph. Ya, jadi dari vertex yang ada di sini kita tidak bisa menuju vertex yang ada di sini karena tidak ada jalur, tidak ada path dari vertex ujung kiri atas ke kanan bawah. Kemudian subgraph. Jadi subgraph ini merupakan bagian vertex dan edge yang dapat membentuk graph. Jadi di dalam satu buah graph kita bisa memiliki beberapa subgraph di dalamnya. Jadi dalam graph ini kita memiliki satu subgraph, nih subgraph yang lainnya. Kemudian representasinya, ini adalah representasi grafikal dari satu buah graph, ya. Jadi di sini ada beberapa vertex. Vertex-vertex ini menyatakan data. Kalau pada contoh ini datanya adalah bandara dan jalur penerbangan gitu ya. Jadi di sini ada San Francisco, kemudian ada John F. Kennedy, Boston, Miami. Edge-nya merupakan penerbangan yang disediakan dari satu bandara ke bandara lainnya. Jadi antara satu vertex dengan vertex lainnya dihubungkan oleh edge, di mana edge-nya tersebut direpresentasikan adalah jalur penerbangan. Ya. Representasi selanjutnya, jika kita ingin mengaplikasikan atau menggunakan struktur data graph di dalam program yang kita buat, kita bisa menggunakan representasi yang pertama adalah edge list. Jadi di dalam representasi edge list ini kita akan menyimpan semua daftar edge yang sudah kita ketahui. Jadi dari representasi visual sebelumnya di sini ada HTW45, HDL335, HAA138, itu semua akan kita daftarkan dan kita gabungkan menjadi ke dalam satu buah list, menjadi list of edge. Kemudian di sini kita akan mempunyai list of vertex juga, ya. Di dalam list of vertex ini kita daftarkan semua vertex-vertex yang ada di dalam data yang kita miliki. Jadi ada Boston, Los Angeles, JFK, John F. Kennedy, kemudian San Francisco, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa memberikan link. Jadi di dalam representasi kelas atau objek edge yang kita miliki nanti akan ada data atau nama edge-nya. Kemudian di sini dia akan memiliki dua buah atribut lagi. Atribut yang pertama adalah starting vertex-nya, yang kedua adalah ending vertex-nya. Artinya NW35 ini dia akan menghubungkan antara Boston dengan JFK. Kemudian AA1387 ini dia akan menghubungkan JFK dengan DFW, dan seterusnya. Representasi ini cukup mudah untuk diimplementasikan karena kita hanya memiliki dua buah list of edge dan list of vertex. Kemudian di dalam implementasi atau representasi dari kelas edge-nya sendiri, kita hanya memiliki tiga buah atribut, yaitu nama edge-nya, kemudian vertex awal, dan vertex tujuan. Namun representasi ini kurang efisien apabila kita diminta untuk mencari edge apabila kita sudah tahu vertex-nya. Jadi apabila kita sudah mengetahui saya mempunyai vertex Miami,
vertex apa saja yang menghubungkan Miami dengan kota-kota lainnya. Itu akan susah untuk mencarinya, melakukan tracingnya, karena di sini kita hanya bisa satu arah. Dari edge kita akan tahu dari mana starting vertexnya dan ending vertexnya dari mana. Representasi selanjutnya adalah adjacency list. Ya, jadi dari adjacency list ini kita akan mempunyai list of vertex. Ya, jadi di sini ada 5 buah vertex A, B, C, D, dan E. Jadi kita akan mempunyai 5 buah vertex, list of vertex. Kemudian dari masing-masing vertex tersebut akan menyimpan satu buah list of vertex juga. Ya, jadi yang disimpan adalah adjacent vertex dari vertex yang kita miliki. Jadi kita mempunyai daftar awalnya. Daftar awalnya kita punya A, B, C, D, dan E. Kemudian untuk vertex A, adjacent vertexnya adalah vertex B, vertex C, dan vertex D. Untuk vertex C, adjacent vertexnya adalah A, D, dan E. Representasi ini atau adjacency list ini bisa kita gabungkan dengan representasi edge list. Gambarnya kurang lebih menjadi seperti ini. Jadi yang di atas ini adalah representasi awal yang kita miliki, yaitu representasi edge list. Hanya saja di sini untuk setiap vertex yang kita miliki, kita juga akan menyimpan adjacency listnya. Jadi dari Bastan dia akan terhubung dengan si NW35. NW35 ini berarti dia akan menuju ke JFK. Kemudian ke DL247. DL247 itu dia ke Orlando. Misalkan seperti itu. Representasi selanjutnya adalah adjacency matrix. Jadi jika kita memiliki 5 buah vertex, kita akan buat satu buah matriks berukuran 5 kali 5. Di dalam setiap sel yang ada di dalam matriks tersebut, kita akan menunjukkan apakah dari satu vertex ke vertex tersebut memiliki edge atau tidak. Jadi contohnya dari vertex A ke vertex A, karena tidak ada edge yang menghubungkan ke dirinya sendiri, maka false. Tapi dari vertex A ke vertex B, di sini ada satu edge yang menghubungkan, jadi di sini dia akan bernilai true. Artinya dari vertex A ke vertex B ada edge yang menghubungkan. Begitu juga sebaliknya, dari vertex B ke vertex A, dari vertex B ke vertex A ada satu buah edge yang menghubungkan. Nah, dari representasi adjacency matrix tadi yang bentuknya sederhana, hanya berisi boolean type saja, ini bisa kita kembangkan. Jadi di sini dari vertex 1 ke vertex ketiga, di sini ada satu buah edge dan kita simpan benar-benar objek dari edge-nya. Edge-nya adalah edge AA49. Dari vertex 3 ke vertex 5, di sini ada edge yang menghubungkan, yaitu edge UA120 dan seterusnya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai algoritma traversal yang ada di dalam struktur data graph. Kita akan mempelajari breadth first search dan depth first search. Algoritma traversal yang ada dalam undirected graph. Terima kasih atas perhatiannya.